Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya buat apa sih belajar ini itu apa gunanya, apa manfaatnya buat kita? Palingan kalau di sekolah cuma buat dapetin nilai bagus di ujian aja kan? Nggak, no, stop berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kali ini kami dari kelas 12 MIPA 7 Semanisda akan menyampaikan beberapa contoh penerapan salah satu materi pelajaran di kehidupan sehari-hari, yaitu fungsi trigonometri. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 4 atau kelompok ringan tangan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rafinda Arga. Saya Lina Ili Syarifatul Sadia. Saya Ramzi Ahmad Fikri, absen 28. Saya Gana Tama, nomor absen 34. Saya Mirsani Pertama. Saya Evan Dahnaf. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan turunan fungsi trigonometri dalam gerak harmonis sederhana. Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan, yaitu hal yang pertama tentang bagaimana latar belakang tentang gerak harmonis sederhana itu. Apa sih gerak harmonis sederhana itu? Gerak harmonis sederhana itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan di mana banyaknya getaran yang akan dihasilkan itu akan selalu sama dan juga akan selalu konstan. Hal ini sudah dicontohkan melalui animasi atau gambar yang tertera di PPT. Terdapat titik yang melalui suatu grafik. Titik itu diibaratkan sebagai suatu benda dan juga grafik diibaratkan sebagai titik keseimbangan. Sehingga ketika benda atau titik tersebut melewati suatu grafik atau suatu titik keseimbangan, maka getaran yang dihasilkan itu akan selalu konstan. Grafiknya tidak akan terlalu naik ke atas dan juga tidak akan terlalu turun ke bawah. Selain itu, gerak harmonik sederhana itu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis linear, yaitu contohnya seperti gerak pada pegas. Lalu jenis yang kedua adalah jenis angular, yaitu gerak pada bandul dan lain sebagainya. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana penerapan turunan fungsi trigonometri terhadap gerak harmonik sederhana. Jadi turunan fungsi trigonometri itu dipakai untuk merumuskan kecepatan dan juga percepatan dalam gerak harmonik sederhana. Kecepatan gerak harmonik sederhana itu berarti seberapa cepat perubahan posisi gerak harmonik dalam selang waktu tertentu. Nah, kecepatan GHS ini merupakan turunan dari rumus simpangan GHS, yaitu turunan dari A sin omega T, di mana A adalah amplitudo, W atau omega itu adalah kecepatan sudut dan juga T adalah waktu. Sehingga kecepatan GHS yang dihasilkan adalah omega A cos omega T. Sedangkan percepatan GHS itu berarti perubahan kecepatan gerak harmonik dalam waktu tertentu. Nah, percepatan ini merupakan turunan dari kecepatan atau turunan dari rumus sebelumnya, yaitu turunan dari omega A cos omega T, sehingga percepatan itu sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T atau sama dengan negatif omega kuadrat Y. Masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, yaitu tentang bagaimana penerapan gerak harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 contoh yang ingin saya berikan. Contoh yang pertama itu tentang shock absorber dalam mobil. Jika teman-teman pernah mengamati bagian-bagian mobil, melihat bagian-bagian mobil, maka teman-teman akan menemukan suatu pegas yang ada di bagian belakang mobil, tepatnya di sekitar roda belakang. Nah, pegas itu adalah shock absorber dalam mobil, teman-teman. Jadi shock absorber itu adalah suatu bagian dalam mobil yang berfungsi untuk meredam guncangan pada roda saat kita berkendara menggunakan mobil. Contohnya nih saat ada polisi tidur. Nah, guncangan roda pada mobil itu bisa diredam oleh shock absorber sehingga rangka mobil itu tidak akan jatuh ke bawah ketika kita melalui polisi tidur. Sehingga shock absorber ini termasuk dalam GHS linear karena dia termasuk pegas. Nah, turunan fungsi trigonometri itu dapat diterapkan untuk mengukur kecepatan dan juga percepatan dari shock absorber ketika menerima guncangan agar kecepatannya konstan dan juga percepatannya konstan. Misalnya kita bisa mengukur seberapa kecepatan gerak shock absorber untuk meredam guncangan ketika mobil melaju sangat cepat, mobil melaju dengan kecepatan sekian, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua itu adalah contoh jam mekanik, itu termasuk GHS linear karena di dalam jam mekanik tersebut ada roda keseimbangan yang memiliki komponen pegas, di mana pegas tersebut memberikan torsi atau momen gaya yang sebanding dengan perpindahan sudut dan juga posisi keseimbangan, sehingga roda keseimbangan ini mengatur dan juga menentukan ritme jam. Nah, turunan trigonometri itu
dapat diterapkan untuk mengukur kecepatan dan juga percepatan roda keseimbangan dan juga pegas dalam jam mekanik tersebut agar menghasilkan ritme perputaran jam atau jarum jam yang konstan dan akan selalu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman menanyakan dan bertanya-tanya kenapa sih kok perputaran jarum jam itu selalu konstan, ya karena roda keseimbangannya itu sudah diatur dan juga sudah diukur kecepatan dan juga percepatannya agar selalu konstan melalui rumus turunan fungsi trigonometri ini. Selanjutnya contoh yang kedua. Penerapan turunan fungsi trigonometri pada generator arus bolak-balik. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering melihat genset yang ada di mall ataupun di Indomaret. Genset ini merupakan salah satu generator yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Di dalam generator tersebut, terdapat kumparan kawat yang berputar pada porosnya yang disebut dengan rotor, dan magnet permanen yang kutubnya dihadapkan saling berlawanan yang disebut dengan stator. Generator ini bekerja berdasarkan hukum Faraday tentang elektromagnetik. GGL akan timbul apabila terdapat perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Ini artinya, tegangan yang dihasilkan oleh generator tersebut merupakan GGL induksi, sehingga secara matematis dapat dituliskan V sama dengan GGL induksi. V sama dengan minus N delta flux magnetik per delta T. V sama dengan dBA cos omega T per dt. Nah, berhubung nilai B dan A selalu konstan, bisa kita keluarkan sehingga V sama dengan minus NBA D cos omega T per dt. Turunan dari D cos omega T per dt adalah minus omega sin omega T, sehingga dapat kita simpulkan V sama dengan NBA omega sin omega T. Nah, gimana teman-teman? Pasti kalian udah pernah denger kan dari beberapa contoh benda yang udah mereka jelaskan tadi, atau bahkan udah kalian pernah pakai. Maka dari itu, penting bagi kita untuk berpikir positif dulu. Sebagai contoh, kalian mau mempelajari entah itu A, B, C, atau D. Coba deh dalami sedikit dulu. Kenapa ya bisa begini? Apa ada hubungannya sama yang lain? Pasti dari A, B, C, atau D tadi ada hal yang berkaitan atau beberapa hal yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan begitu, tanpa sadar kalian akan merasakan manfaat dari rasa keingintahuan kalian itu. Semisal, kalian jadi lebih berpikir kritis. Dari berpikir kritis itu, kalian gak mudah dibohongi sama orang lain. Ya, honestly, walaupun ada beberapa hal yang kalian pelajari itu memang gak terlalu ngaruh atau ngasih manfaat banget ke kalian. Ya, ada lah walaupun sedikit, tapi tetap pertahankan aja rasa keinginan tahuan kalian itu, biar kalian gak mudah dibohongin sama orang lain dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang udah nonton. Kasih like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Oke? Sampai jumpa dan dadah.